Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di DevMager. Pada video kali ini kita akan belajar cara mengupload project Laravel ke VPS kita ya. Nah, kebetulan di sini VPS-nya kita akan coba VPS dari Bisnet.gio. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini adalah salah satu layanan cloud dan hosting yang aman, cepat, dan terpercaya yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman yang mau mencoba menggunakan layanan infrastruktur untuk kebutuhan hosting, domain, VPS, dan lain sebagainya itu bisa coba gunakan Bisnet.gio. Nah, di sini juga produknya tersedia ya, berbagai varian mulai dari VPS, storage, web hosting, domain, dan sini ada juga Neo Face Recognition. Nah, oke, jadi silahkan teman-teman untuk yang belum punya akunnya, silahkan bikin dulu di portal ya. Nanti setelah register nanti akan masuk ke dashboard. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya satu paket VPS Neolite dengan varian XS 1.1. Nah, kita masuk terlebih dahulu di sini. Nah, asumsinya teman-teman sudah menginstal panelnya ya. Di sini di video sebelumnya saya sudah berikan tutorialnya bagaimana sih cara kita install Flash Panel di VPS kita. Nah, selanjutnya kita tinggal coba masuk ke panelnya, silakan masuk ke IP-nya, kemudian tambahkan portnya 8443 defaultnya ya. Nah, ini dia, silahkan masuk terlebih dahulu. Dan jangan lupa teman-teman siapkan project Laravelnya yang ingin diupload ya. Nah, kita lihat dulu di website and domain. Di sini saya sudah ada dua ya. Kebetulan tadi sebelum video ini dibuat saya sudah testing beberapa web. Di sini ada dua, Optimistic dan Gracious ya. Nah, jadi untuk menambahkan yang baru, silahkan teman-teman klik tombol add domain ya. Kemudian silahkan pilih yang upload files karena kita akan mengupload dari laptop kita projectnya ya. Silahkan klik upload files, kemudian gunakan saja temporary domain name. Nah, ini dia domainnya, silahkan di copy, kemudian add domain. Nah, dia akan membuat domain dan hostingnya khusus untuk satu si web ini. Nanti kita rencana akan mengupload satu project Laravel yang simple, yang sederhana, yaitu aplikasi To Do ya. Nah, setelah created, silahkan masuk di sini. Tahap kedua, kita siapkan dulu database-nya. Oke, masuk ke tab database, ke menu database. Kemudian di sini silahkan pilih subscription yang mana. Yang tadi yang barusan kita buat adalah static ya. Static silahkan dipilih. Nanti di sini kita buat database baru. Klik add database. Nah, di sini silahkan masukkan nama database-nya. Di sini saya akan contohkan Lara Tudu gitu ya. Lara Tudu, kemudian username-nya samain. Kemudian passwordnya silahkan teman-teman isikan. Oke, sudah terbuat. Kemudian di sini allow local connection only. Oke, jadi nanti host lain nggak bisa connect ke sini. Silahkan klik OK kalau sudah. Oke. Nah, database sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita mengupload filenya. Upload ke menu files. Kemudian di sini silahkan pilih yang mana ini yang barusan kita buat. Nah, di sini kita ke home directory dulu. Caranya begini. Jadi HTTP docs ini adalah asumsinya adalah halaman publik yang diakses di browser. Jadi untuk core Laravelnya kita taruh di luar public HTML sehingga konfigurasi env-nya itu enggak sembarangan bisa orang akses, jadi aman. Nah, jadi begitu caranya ya. Silakan klik di sini, kemudian upload file. Nah, di sini saya sudah punya project To Do Simple dari Laravel. Silahkan diupload saja teman-teman yang sudah punya ya. Di sini saya contohkan To Do. Nah, kemudian setelah terupload kita ekstrak. Klik kemudian ekstrak. Nah, nanti di sini ada folder, tinggal kita rename saja. Contoh namanya adalah Lara To Do. Nah, setelah kita rename ini, silahkan di HTTP docs di sini. Ini kita hapus terlebih dahulu, karena kita nggak akan gunakan indeks HTML. Nah, setelah terhapus, yang dari Lara To Do di folder public ini
Ini semua kita select, kemudian move, masukkan ke HTTP docs. Nah, jadi nanti yang akan diakses adalah folder public, begitu kurang lebih. Nah, setelah terpindah ke HTTP docs, maka kita harus konfigurasi ulang index.php-nya, karena kita sudah berbeda directory ya. Jadi kita masuk dulu ke folder laratodo, kemudian masuk storage. Jadi semua ditambahin laratodo ya, karena tadi kan strukturnya kita di luar folder lagi ya, ada folder laratodo yang barusan kita rename begitu. Nah, setelah ini di rename silahkan save. Setelah itu balik lagi ke projectnya, ke laratodo, dan kita harus konfigurasi env-nya. Oke, env-nya mana? Nah, ini silahkan diedit saja. Ininya kita sesuaikan dengan ininya, yes dulu aja. Nah, ini silahkan di copy, kemudian edit lagi env-nya. Kemudian ini ya app URL-nya silahkan dipaste. Oke, setelah itu masuk ke host. Nah, ini biarkan. Kemudian ini database-nya adalah laratodo, tadi yang barusan kita buat di awal, laratodo, dan masukkan passwordnya. Setelah itu silahkan save. Nah, sorry, kita harus save as agar menjadi file baru yang namanya adalah .env, karena yang tadi itu .env.example itu tidak akan terbaca ya. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman masuk ke terminal untuk menjalankan Composer install. Nah, jadi silahkan masuk ke terminal dan akses melalui SSH. Nah, ini kita sudah punya. Kemudian masuk ke super user sudoku. Nah, kemudian masuk ke var www vhost. Nah, ini karena di Ubuntu ya, jadi strukturnya kurang lebih begini. Kita masuk ke ACS static. Nah, di sini ada folder kita tadi laratodo. Nah, sedikit tips dari saya, tadi setelah saya coba-coba di awal itu ada beberapa yang harus diinstal. Yang pertama, kita harus install Composer dahulu. Silahkan ikuti link ini. Yang pertama, nah teman-teman menggunakan super user, silahkan lakukan dulu step-step berikut. Di-update, kemudian install curl sama unzip, install juga php curl. Setelah itu, download komposernya, dan lakukan instalasi. Ini silahkan di run aja, nanti otomatis Composer terinstall di VVS. Kemudian setelah itu install juga PHP MySQL. Ini digunakan untuk kita migrasi, melakukan artisan migrate ya. Nah, setelah itu silahkan lakukan Composer install seperti biasa. Nah, oke, kita akan coba masuk ke project kita, namanya adalah laratodo ya. cd laratodo. Kemudian di sini kita Composer install. Bentar, kenapa di situ ada ignore platform rex? Nah, ini invalid argument. Oke, kita ketik ulang aja, Composer install -- ignore platform rex. Jadi ini adalah parameter untuk si komposernya mengabaikan versi PHP. Nah, karena versi PHP-nya ada perbedaan dari server dan di projectnya, maka kita tambahkan parameter seperti itu biar dia bisa mengabaikan deprecated-nya dan berjalan seperti semestinya. Setelah ini kita lakukan migrate database-nya. Oke, sudah berhasil, dan lakukan key generate. Oke, setelah selesai kita coba. Oke, kita coba, kita akses ini di copy, kemudian buka di browser. Nah, jadi inilah Laravel yang barusan kita deploy ke VPS, sudah berhasil jalan. Sekarang kita coba kecepatannya. Add task, tuh, buat video YouTube tentang upload Laravel, add item. Oke. Nah, jadi kecepatannya nggak terlalu kenceng banget ya, karena memang ini paket yang paling kecil saya coba untuk demo. Silahkan untuk enterprise, untuk production gunakan paket yang lebih besar.
Oke, contoh lagi olahraga gitu ya, add item. Nah, jadi ini sudah berhasil teman-teman. Untuk Laravel-nya database-nya sudah terkoneksi dan kita bisa update ya datanya, dia akan naik ke DON. Oke, jadi cukup sekian video tutorial dari saya terkait tentang bagaimana cara kita upload project Laravel di VPS mulai dari awal sampai projectnya jalan. Oke. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.